Halo di Legend, selamat datang di episode perdana Obras Barabe atau obrolan santai bareng orang hebat. Tempatnya ngobrol tapi santai tapi bermakna bareng orang-orang hebat yang penuh dengan cerita inspiratif. Saya Muhammad Ridki Tesar sebagai host pada acara kali ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, orang hebat yang penuh dengan cerita inspiratif. Oke, ini adalah Ahadi atau Hadi Ahmad Septian, seorang mahasiswa akhir dari kampus Universitas Putra Indonesia atau yang biasa kita kenal yaitu UNPI Cianjur. Kita langsung sapa aja yuk Ahadinya. Halo Ahadi, apa kabar? Baik, sehat-sehat. Gimana? Oke, boleh nih. Sebelum ngobrol dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ahadi boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya kita makin kenal aja gitu. Oke. Halo teman-teman, kenalin aku Hadi Ahmad Septian. Aku mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Putra Indonesia. Dan kebetulan sekarang lagi semester akhir ya, semester 8 mau menuju ke skripsi juga dan juga sidang akhir. Minta doanya teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ahadi sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng kita di sini. Kita langsung aja yuk ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaannya yaitu, kita tahu ya perjalanan Ahadi itu nggak mudah. Boleh nggak sih cerita titik balik di mana hal yang paling berkesan dalam hidup Ahadi selama kuliah dan bermasyarakat gitu? Karena sekarang saya lihat banyak hal yang nggak mudah gitu yang Ahadi lewati. Boleh nih cerita perjalanan atau titik yang paling berkesan di hidup Ahadi sendiri. Oke. Yang pertama, saya lulus sekolah awalnya bingung juga ya. Mau kuliah, nggak ada biaya. Ya, to be honest kan orang tua bisa dibilang berpenghasilan cukup ya. Gitu kan. Namun karena dengan ketabahan dan juga kesabaran, alhamdulillah pada waktu lulus sekolah ditawarin ada beasiswa dan alhamdulillah masuk juga beasiswa. Tambah akhirnya itu menjadi titik balik saya bisa menjadi kuliah di UNPI. Sampai sekarang dari semester awal sampai semester akhir saya tidak bayar sama sekali karena beasiswa tersebut, dan itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala saya bisa berkuliah sampai di titik ini gitu. Dari orang tua sepertinya titik baliknya kayak gini. Jadi yang sangat berkesannya itu adalah kuliah dengan beasiswa full tanpa membayar sepeser pun dari semester awal sampai sekarang semester akhir gitu ya. Masya Allah sekali ya. Oke, selanjutnya, apa kegiatan atau organisasi mahasiswa atau yang bisa kita kenal itu ekstrakurikuler ya yang Ahadi ikuti selama di kampus 4 tahun ke belakang ini? Karena sekarang udah mau lulus guys. Oke, boleh silakan. Untuk organisasi di kampus ada beberapa yang saya ikutin. Yang pertama, saya menjadi wakil ketua BEM di BEM Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya, salam hangat buat BEM Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan alhamdulillah kebetulan di BEM Fakultas Ilmu Komunikasi menjadi wakil ketua BEM ya selama 1 periode ya, masya Allah. Terus juga kemudian yang kedua, alhamdulillah di UNPI ini menjadi duta terfavorit ya di tahun 2023 sampai sekarang, menjadi duta terfavorit di UNPI Cianjur gitu. Jadi brand ambassador UNPI. Masya Allah, brand ambassador UNPI guys, kita bisa undang untuk ngobrol santai di sini di Dats Entertainment, hanya di Dats Entertainment, tidak ada dari yang lain. Selanjutnya, pertanyaannya, bagaimana Ahadi bisa membagi waktu antara kuliah dan kegiatan lainnya? Dan saya lihat itu kan banyak sekali ya kegiatan yang Ahadi ikuti di kampus selain hanya untuk belajar di kampus gitu. Dan bagaimana cara Ahadi membagi waktu, juga bagaimana metode pengajaran di kampus sendiri. Di kampus UNPI itu bagaimana sih pengajarannya, metodenya seperti apa gitu. Oke, yang pertama dulu, yang membagi waktu. Untuk membagi waktunya simpel aja sebenarnya. Jadi teman-teman harus bisa memprioritaskan mana kebutuhan ya, mana juga keinginan gitu kan. Itu aja, teman-teman harus paham mana kebutuhan, mana keinginan. Cara membagi waktunya adalah
ketika kita kuliah berarti itu udah menjadi prioritas kita, maka kuliah yang didahulukan ya, karena kuliah kan kebutuhan. Terus untuk kegiatan berikutnya kebutuhan kerja juga ya, jadi saya lebih mementingkan kuliah dibanding kerja saya, karena kuliah itu kan menjadi prioritas, sedangkan kerja adalah keinginan saya gitu kan. Jadi teman-teman sebisa mungkin harus bisa membagi waktu ya, baik itu kerja maupun kuliah gitu kan. Nah, caranya seperti itu mungkin ya, tuh. Jadi metode seperti apa pengajaran di Universitas Putra Indonesia? Oh iya, untuk metode pengajaran di kampus Unpi sebenarnya fleksibel ya. Mungkin di beberapa kuliah juga sama. Kuliah itu seperti apa gitu kan? Kuliah itu dari pagi sampai siang ya. Nah, saya kan paginya kuliah nih, dari pagi sampai siang kuliah. Nah, saya kerjanya siang kebetulan. Jadi alhamdulillah tidak ada bentrok antara waktu kerja dan di waktu kuliah gitu aja sebenarnya. Jadi di waktu kampusnya juga fleksibel antara kuliah dan juga kerja. Alhamdulillah di Unpi juga fleksibel gitu. Oke. Jadi mengesampingkan waktu kerja untuk kuliah gitu ya. Jadi menjadi skala prioritasnya itu kuliah bagi adik. Gak kerasa ya, kita udah ngobrol cukup lama dan banyak banget hal keren yang bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih banyak kepada Hadi sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Obras Barabe episode pertama ini, dan sukses terus buat apapun semua hal yang Hadi kerjakan. Amin, amin. Dan mudah-mudahan skripsinya lancar. Amin, terima kasih. Akannya lancar juga. Amin. Nah, buat teman-teman yang nonton di rumah, jangan lupa follow akun media sosialnya Ahadi @HadiISPTN, dan juga akun media sosial kita nih, Das Entertainment. Dan stay tune terus di episode-episode selanjutnya Obras Barabe buat obrolan santai bareng orang hebat lainnya. See you next time di region Touch the Sky, We Can Fly High. Oke, terima kasih banyak. Dadah, see you.